Ribbon Ridge memberikan ending yang sangat tidak terduga. Selamat datang Dracolovers di channel Drakor, channel YouTube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea. Dalam video kami sebelumnya pun kami banyak sekali melesetnya tentang bagaimana Ribbon Ridge berakhir. Bagi kami memang endingnya cukup mengejutkan, tapi sekaligus juga mengecewakan. Endingnya seolah-olah menjadikan episode 2-14 menjadi tidak ada artinya sama sekali. Seolah-olah kisah terakhir dari episode ini adalah cerita yang berdiri sendiri di luar dari episode-episode sebelumnya. Seperti bagaimana Hyun-woo berpikir tentang apakah itu mimpi, apakah ia kerasukan, atau perjalanan waktu dan lain-lain. Kita pun dibuat berpikir kebingungan juga tentang bagaimana ini bisa berakhir seperti ini. Bahkan kita memang benar-benar tidak menemukan jawaban yang jelas tentang apa sebenarnya yang terjadi pada Hyun-woo. Hyun-woo ditembak di jurang dekat laut dari jarak dekat di kepalanya. Kemudian jatuh, membentur batu-batuan, dan ia selamat, tidak mati, dan diselamatkan oleh Munyong tanpa penjelasan bagaimana dan apa. Dari insiden tersebut, Hyun-woo bisa pulih hanya dalam 1 minggu tanpa bekas luka, cuma goresan kecil di kepala. Mungkin lebih masuk akal jika dia memang hanya dibuang ke laut dan tiba-tiba ditemukan oleh orang, lalu dia selamat. Dia mungkin pingsan ataupun tertidur dalam 1 minggu, dan 1 minggu dia adalah 17 tahun yang ia jalani sebagai Dojun. Maka perjalanan Hyun-woo yang dibangunkan kembali sebagai Dojun dalam berbelas-belasan episode itu tidak berarti apa-apa. Dan bahkan Dojun dan Hyun-woo itu pemerannya ya Son Joong-ki semua adalah orang yang sama. Ya mungkin lebih masuk akal kalau ya dua orang ini ya dua orang yang berbeda. Tapi kalau misalkan ia memang berpindah tubuh, ya betul, ia berpindah tubuh ke, ya tapi tetap saja seharusnya ya berpindah jangan sama gitu. Kalau sama dia jadi kayak ya memang orang satu itu begitu. Jadi realitas kehidupan yang diputar dalam Ribbon Ridge itu adalah Song Joong-ki sebagai Dojun yang lama itu menentang bagaimana kekuasaan Sunyong yang mana mewariskan pada anak pertama, dan itu ditentang. Pada akhirnya Dojun pun disingkirkan, yang mana dalam proses penyingkiran itu ternyata Hyun-woo terlibat. Dan akhirnya Hyun-woo pun ikut disingkirkan. Ketika disingkirkan, ia pun pindah ke Dojun dan menjalani kembali realitas ataupun apa yang dilakukan oleh Dojun. Kita pada akhirnya disuguhkan bagaimana perjuangan Dojun untuk melawan kakak-kakaknya, paman-pamannya sendiri. Namun pada akhir episode kita dipaksakan untuk melihat sosok Hyun-woo dan kisah hidup dia sebelum dia ada di Sunyang dan bagaimana keterlibatan dalam kematian Dojun.